Anda para orang tua yang mungkin pagi ini menyaksikan Sapa Indonesia, kami mohon Anda kemudian memperhatikan karena kami akan membahas bagaimana makin maraknya pedofil di Indonesia, terutama juga melalui media sosial, di mana anak-anak kita sangat dekat dengan gadget sekarang. Maka telah hadir di studio Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika dari Kominfo, AKBP Ahmad Yusef Gunawan dari Wadir Reskrimsus Polda Metro Jaya menangani kasus pedofil melalui media sosial ini. Dan kemudian ada juga Veronica Desla, psikolog klinis. Selamat pagi untuk Bapak dan Mbak bertiga. Pagi. Pak Sam, saya ke Pak Ahmad Yusef dulu. Ya. Ini kasus ini terungkap dan saya ingin tahu, ini memang jaringan internasional dan ini kasus yang cukup besar ya? Ya betul, untuk kasus ini kita tangani oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang diawali daripada kegiatan cyber patrol yang sudah pasti bersama-sama dengan pihak Menkominfo terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana yang berbasis elektronik. Kita selalu upayakan monitoring. Ya. Dari hasil monitoring cyber patrol ini yang juga menggunakan sistem mesin untuk melihat tentang konten-konten yang berpotensi melanggar suatu aturan ataupun tindak pidana, kita akan melakukan upaya-upaya penindakan, baik itu dilaporkan atau tidak sesuai dengan delik yang berlaku. Oh, jadi kepolisian kita sudah punya semacam mesin ini untuk terus mengawasi apa yang terjadi di media sosial? Oh. Betul, kita sudah punya dan dibantu juga oleh Menkominfo. Dan kemudian dari hasil penyelidikan cyber patrol ini kami menemukan indikasi adanya kegiatan daripada masyarakat elektronik melalui akun Facebook, di mana melakukan pendalaman dan terus kami telusuri dengan pihak permohonan kepada pihak FBI maupun Facebook. Ya. Dan kita akhirnya dapat mendapatkan dari konten-konten yang muncul dan nomor-nomor telepon yang ada. Dan di situ kita melihat bahwa selain nomor-nomor telepon lokal, juga ditemukan nomor-nomor telepon internasional. Maka dari itu kemudian ini kelihatan ya. Pak Ahmad Yusef, ketika kemarin kami ikut diberikan kesempatan untuk mewawancarai para pelaku yang sudah tertangkap, mereka cuma bilang, ini tadinya iseng-iseng saja, kami tidak mendapatkan keuntungan apapun. Benar begitu Pak? Bahkan ini sampai internasional begitu itu? Ya, kalau dari keterangan yang sudah kami ambil dari beberapa tersangka, khususnya 4 tersangka yang sudah kita proses dan 2 tersangka yang sudah kita limpahkan, karena berkaitan 2 tersangka tersebut adalah anak-anak. Ya. Bahwa di situ dijelaskan ada rule ataupun aturan untuk mengikuti daripada akun tersebut. Dan aturan itu harus ditaati, di mana salah satunya apabila dapat mengupload daripada konten-konten baru, maka dia akan mendapat keuntungan $15. $15. Ya. Jadi pengakuan dia bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa, jelas di sini terbantahkan ya Pak ya, bahwa mereka sebetulnya mendapat keuntungan dan itu ada niat memang untuk mendapatkan keuntungan itu ya. Betul, namun hal ini tetap kita dalami karena sifatnya elektronik. Ya. Kita koordinasi kembali kepada FBI maupun dari Facebook maupun dari pihak WhatsApp yang kebetulan satu perusahaan untuk mengetahui tentang nilai ataupun analisis transaksinya. Oke. Nah, saya mau beralih sebentar ke Pak Samuel. Kominfo bekerja sama sudah dengan kepolisian, kita tahu itu dan terus memantau ini semua. Tapi sebelum kita mulai, Pak Samuel bilang, enggak, ini kasus yang serius. Jadi, di mana kemudian ini bisa kita kemudian cegah atau tangkal lebih cepat lagi, Pak Samuel? Ya, kalau yang di online-nya kita bisa tangkalnya lebih dini karena kita sel teroran. Semua pelaku seperti penyedia jasa, pemerintah, kepolisian, aparat law enforcement, semua yang bermain di internet itu sel teroran terhadap kejahatan seperti ini. Jadi kita akan bahu-membahu mencari. Jadi kalau kejahatan kayak ini bukan hanya di blok nih. Begitu kita indikasi, kita cari sampai ketangkap dan harus diproses. Ya. Dan ini salah satu kasus yang terbukti bagaimana semua pihak saling terkait ya. Nah, kejahatan seperti ini ada 2. Ini kan mereka berjejaring. Nah, kejahatannya mereka lakukan offline itu. Ada juga sekarang yang kita pernah tangkap dulu di Surabaya, dia menggunakan sosial media sebagai medium untuk mencari mangsa. Dengan menggunakan, dan dia ini menggunakan fake ID, pura-pura menjadi seorang yang lain.
dengan memperdaya mangsanya. Ya. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Itu kita juga memantau mereka, kegiatan mereka itu. Jadi ini memang yang besar untuk jejaring mereka yang terungkap. Yang kita juga pernah tangkap adalah orang yang mencari mangsanya di sosial media. Pokoknya kalau kita untuk masalah anak-anak ini, child pornography ataupun kegiatan pedofil di online, kita bahu-membahu seluruh dunia. Tadi disebutkan tadi langsung FBI atau NCMC-MAC namanya. Itu adalah lembaga internasional yang ada di Amerika menangani hal ini, ataupun juga INC-MAC. Oke. Itu juga kita bersatu padu lah untuk ini. Dan penyedia layanan seperti Facebook, mereka punya engine juga. Jadi mereka juga begitu mereka melihat, langsung menginformkan semua law enforcement yang ada. Oke. Kalau kemudian kita mendengar bahwa bekerja sama dengan FBI dan kemudian Facebook. Nah, berkaitan dengan Facebook ini, apa yang Facebook bisa lakukan? Bagaimana bentuk kerjasama ini kemudian untuk mengungkap ke depan? Kalau untuk kejahatan child pornography, mereka punya engine. Sama seperti yang kita miliki, kita punya engine juga. Jadi kita memantau. Jadi memang tapi kan jaringan internet kan sangat besar. Jadi dari skupnya jaringannya Facebook, ya mereka juga memantau ada. Mereka punya algoritma untuk melihat jangan sampai ada kejahatan-kejahatan yang menargetkan anak-anak. Oke. Nah, saya sedikit ke Pak Ahmad Yusef sebelum ke Mbak Veronica. Dari para korban yang kemudian terkena dalam kasus yang ini ya, Pak Ahmad Yusef ya, itu bagaimana anak-anak kemudian bisa menjadi korban untuk kasus yang ini? Itu modusnya seperti apa? Untuk terkait kasus pedofilia ini, yang seperti kita ketahui bersama secara konseptual, Ya. Mereka adalah kecenderungan korban adalah orang terdekat atau keluarga. Itu yang pertama. Oke. Ya, kemudian orang-orang dekat, apakah itu tetangga atau orang yang sering ketemu. Tapi yang rentan adalah keluarga. Maka dari 8 korban yang sudah kita identifikasi dan 5 korban tambahan lagi yang sudah dapat kita temukan. Jadi tadi malam juga kita temukan lagi, kita lakukan penangkapan terhadap 1 tersangka lainnya. Ya. Bahwa para korban ini yang berkisar antara umur 2 sampai 13 tahun salah satunya. 2 tahun? Ya, 2 tahun 2 sudah ada tahun yang menjadi ya. korban? Dan 2 tahun ini 2, 3, 4, 5, 8, kemudian 1 orang 13 tahun, itu kecenderungan kebanyakan adalah hubungan keluarga dengan tersangka. Ide salah satu tersangka yang paling teridentifikasi dapat temukan korban, 11 korban yang terjadi sejak 2014, 15, 16. Itu kecenderungan dari korbannya adalah keponakannya. Keponakannya dia melakukan berulang-ulang bahwa predator-predator kita sebut daripada pelaku ini cenderung memberikan rasa aman, nyaman, ketenangan justru kepada pihak keluarganya. Oh, oke. Dan ini salah satu modus operandi daripada predator yang harus kita antisipasi. Ya. Dan mereka dengan leluasa melakukan perbuatan tersebut. Ini berulang lagi, kita dengar lagi ternyata orang dekat, Mbak Veronica. Bagaimana kemudian kita bisa, karena kita secara naluri, kita tuh khawatir kepada orang asing. Kita selalu mengingatkan anak-anak kita hati-hati sama orang asing. Tapi orang dekat, Mbak Veronica. Jadi gimana kita harus mengawasi ini semua? Sebelumnya saya jelasin dulu bahwa pedofil itu kan ketertarikan seseorang untuk ketertarikan secara seksual terhadap anak-anak gitu ya. Dilakukan baik oleh anak yang sudah lebih besar ataupun oleh orang dewasa gitu. Nah, biasanya pedofil ini sendiri itu memang orang-orang yang dekat dengan mereka. Bisa jadi keluarga ya, bisa jadi bahkan yang terjadi bisa jadi orang tuanya sendiri. Maaf kata gitu, itu bisa terjadi gitu. Dan seringkali lolos dari pandangan kita karena kita merasa bahwa yang kita harus jaga anak kita dari strangers atau orang asing. Iya. Padahal justru kita perlu waspada dengan orang-orang yang sehari-hari menemani dia gitu. Sehari-hari menghabiskan waktu seringkali sama anak ini gitu. Kita harus aware dengan hal itu gitu. Anak-anak ini kadang kalau kita bisa peka ya, kita bisa menilai nih. Melihat bagaimana dia bereaksi terhadap seseorang, bagaimana dia bertindak terhadap seseorang gitu loh. Orang tertentu, mau itu pamannya lah atau itu sepupunya dia yang sudah lebih besar gitu. Suka ada ketidaknyamanan sebenarnya. Kalau misalkan anak ini ternyata mengalami sebuah pelecehan seksual, pasti ada rasa tidak nyaman di situ. Anak kecil, Pak, mau seumur apapun, walaupun dia belum tahu bahwa itu adalah tindakan yang salah, dalam hatinya tuh pasti tahu
bahwa ini ada something wrong di sini, ada sesuatu yang nggak benar. Hanya mungkin dia kemudian takut menyampaikannya Takut, karena diancam atau diintimidasi. Takut bisa terjadi karena dia diancam, takut bisa terjadi karena dia merasa bersalah. Ini, karena pedofil itu cenderung untuk melakukan pendekatan di mana dia membuat anak ini tadi kalau Pak Yosef bilang aman, nyaman. Justru sama dia itu sesuatu pengalaman yang orang tuanya tidak bisa berikan. Jadi ada rasa diajak pergi, main, melakukan sesuatu hal yang baru, pergi ke tempat yang belum dia tahu gitu loh. Yeah. Itu membuat anak kan nyaman dengan hal tersebut. Gitu. Oke, Mbak Veronica, sedikit saja bahwa kemudian kita sebagai orang tua bisa melihat tanda-tanda apa sih yang kalau tadi Mbak Veronica katakan ada nih sebetulnya tanda-tanda dia tidak nyaman, dia takut atau apa begitu yang kemudian kita bisa curiga ini kenapa-napa. Belum tentu kasusnya sampai kekerasan seksual, tetapi apa yang bisa kita lihat dan kita sebagai orang tua harus segera, nah ini ada sesuatu yang mesti kita tanya sama mereka. Perubahan perilaku ya, Perubahan perilaku itu jelas. Misalkan dia kenapa tiba-tiba kok jadi lebih pemurung, contohnya gitu. Kemudian kedua, dia tadinya seneng banget sekolah, kok kenapa sekarang enggak? Atau sebaliknya dari sekolah, kok nih anak kok justru takut pulang ke rumah ya? Gitu. Kemungkinan ada orang yang diajak pulang, yang biasa pulang bareng sama dia ke rumah itu melakukan sesuatu yang dia nggak mau, nggak nyaman, maka dia nggak mau nih cepet-cepet pulang ke rumah gitu. Atau mimpi buruk, kalau malam suka tiba-tiba takut gitu ya, atau ngompol, atau kembali ke masa sebelumnya, misalkan dia sudah umur 8 tahun, tapi kemudian kembali ngisep jempol. Kembali kepada perilaku dia dulu waktu masih kecil. Itu pun tanda-tanda yang perlu dicermati sama orang tua. Atau yang lain adalah melakukan sebuah gerakan-gerakan seksual, mengarah kepada seksual, kok nih anak begini. Atau ada konotasi kata-kata tertentu yang diucapkan, kok ini konotasinya juga nggak sesuai gitu. Nah itu kemudian yang harus kita lakukan sesuatu. Nanti kita akan tanyakan lagi ke Mbak Veronica apa yang kemudian kita harus lakukan. Dan juga Pak Ahmad Yosef, juga Pak Samuel, saya juga ingin tahu karena nih banyak sekali orang tua yang sekarang mulai melepaskan anak-anaknya kepada gadget. Hanya karena ya sambil menunggu waktu senggang, orang tua melepaskan anak-anak kepada gadget. Nah hal-hal ini juga yang saya ingin tanyakan. Seberapa aman kemudian kita melepas mereka terhadap gadget atau teknologi ini? Kami segera kembali untuk ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia.